Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa rajin belajar dan membaca supaya wawasan kalian bisa terbuka lebar. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 2 KD 3.4. Yang akan kita pelajari yaitu penggunaan kata tanya untuk menggali informasi penting dari sebuah bacaan. Yang kita tahu kata tanya itu ada apa, siapa, mengapa, berapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, di setiap akhir kalimat tanya harus ada tanda tanya, jangan lupa ya. Saya ada sebuah lagu untuk menghafalkan kata tanya supaya kalian tidak bingung ketika disuruh menyebutkan kata tanya itu apa saja ya. Kalian dengarkan dulu ya, bisa kalian nyanyikan setiap waktu agar cepat hafal. 1, 2, 3. Apa, siapa, mengapa, berapa, kapan dan di mana, bagaimana, itu kata tanya. Nah, kalian hafalkan ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda atau pengertian. Sedangkan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, banyak, atau satuan. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan. Kita coba ya. Penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya itu bagaimana? Sebelumnya kalian harus membaca teks ini yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Saya kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca. Lalu kita akan bahas satu persatu kata tanya. Kita ambil dulu dari paragraf pertama ya. Di kalimat yang pertama ini, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Dari sini kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa, bagaimana. Contohnya itu, apa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia? Jawabannya apa? Kembali lagi ke kalimat yang digarisbawahi. Meskipun kalimatnya tidak sama persis, yang penting apa? Yang penting intinya sama. Jadi peristiwa penting yang terjadi bagi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya kita ambil paragraf kedua. Di kalimat kedua kita garis bawahi. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari sini kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Contohnya, siapa tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi? Jawabannya ya di kalimat yang digarisbawahi ini, yaitu tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Selanjutnya, kita pakai paragraf kedua. Ini di kalimat pertama, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di sini kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di mana. Contohnya, di mana teks proklamasi ditulis? Jawabannya kembali lagi ke yang digarisbawahi. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Wah, ternyata mudah ya membuat kalimat tanya. Selanjutnya kita ambil lagi di paragraf yang pertama. Nah, ini lumayan banyak ya, dari sini sampai kalimat terakhir.
Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Dari sini kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Karena bagaimana ini kan menanyakan cara ya. Jadi jawabannya lumayan banyak. Contohnya, bagaimana cara bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang? Jawabannya di mana? Ya di sini tadi ya, di kalimat yang garis bawahi. Selanjutnya kita ambil paragraf ketiga. Ini kalimatnya tidak seluruhnya di garis bawahi, kita ambil kalimat yang pertama, kemudian di kalimat kedua. Di sini kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Contohnya, kapan proklamasi kemerdekaan dibacakan? Jawabannya, proklamasi kemerdekaan dibacakan pada pagi hari 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB. Jadi meskipun tidak dalam satu kalimat, kita bisa menggunakan kalimat tanya yang jawabannya ada pada dua kalimat ini ya. Kita bisa merangkumnya. Lalu kita ambil lagi paragraf pertama. Kita garis bawahi kalimat yang pertama dan kalimat kedua. Kita baca ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Dari sini kita bisa membuat kata tanya apa? Mengapa ya? Contohnya, mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya dari kalimat pertama dan kedua kita simpulkan, sebab peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Jadi tidak harus dalam satu kalimat ya, kita bisa membuat kalimat tanya. Ternyata mudah nih. Yang selanjutnya kita ambil di paragraf pertama. Nih di kalimat diawali ini ya, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kita bisa menggunakan kata tanya berapa. Contohnya, berapa kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh tentara Amerika? Jawabannya ada dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Wah, sampai sini ternyata mudah ya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan kalian mudah dalam memahaminya. Jangan lupa sering-sering belajar membaca, karena kalau tidak membaca kalian tidak akan paham apa yang kalian pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.